Hello, ini saya agak sakit. Saya bagi tahu, kalau soal cowok di sini, di Eropa, ini sudah berkali-kali saya bagi tahu. Saya di sini nggak ada istilahnya, ya, kalau wanita tinggal sama cowok ya, itu 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 dianggapnya dia itu menikah loh, di Eropa, walaupun tidak ada surat. Tidak ada menikah nih ya, nggak ada nikahan. Tapi selama dia dia menetap sama kamu, atau dia tidak menetap sama kamu, tapi alamatnya di kamu, dia anggapnya kalian menikah. Ya kan? Ngerti nggak? Ini masalahnya. Ini masalahnya. Dan saya punya subsidi juga kepotong. Ngerti nggak? Sedangkan cowok-cowok di sini kan nggak seperti di Asia yang patriarki, yang membiayai, menafkahi. Tidak. Di sini cowoknya tidak seperti itu. Ya rugi saya dong. Emang saya gila apa? Saya itu pebisnis loh. Saya udah berkali-kali bilang. Kalau cowok mau tinggal sama saya nih, mau saya akreditasi, setidaknya 1 M itu harus ada. Saya nggak mau rugi. Kak, saya udah bagi tahu berkali-kali. Saya pebisnis. Hargai itu. Jadi kalau percintaan itu saya anggapnya ke belakang loh. Kalian jangan anggap saya seperti kebanyakan wanita Indonesia yang di sana, yang dapat duitnya memang dari laki-laki. Kalau saya beda. Saya dari kecil tulang punggung dan fondasi keluarga. Ya kan? Berbeda sekali. Dan juga orang-orang yang bekerja di bawah saya. Mereka banyak pasutri lagi. Dan saya pemiliknya. Jadi kalian melihatnya jangan memandang saya dari kacamata kalian dong. Kalian kan belum tahu posisi saya. Ya jelas saya merasa keberatan kalau setiap ada cowok ngaku-ngaku, gue pacarnya dia, gue pernah tidur sama dia atau segala macam. Itu jangan sampai saya mendengar, karena saya pasti laporin loh. Saya udah laporin ini cowok orang Jerman asal Turki yang ngaku katanya pernah pacaran sama saya. Dan namanya Benyamin. Jadi kayak Benyamin S gitu. Padahal saya seneng banget orang Turki itu ganteng-ganteng, tau gak? Dan saya lihat memang dia ganteng. Tapi saya cuma jalan 1 kali 2 kali, jangan dianggap sebagai pacar. Itu tidak. Mungkin dia kelupaan atau kelepasan. Oh iya, saya pernah jalan sama dia. Atau mungkin saudaranya ngebuka diskusinya. Padahal saya orangnya transparan. Karena mata saya bermasalah, saya kadang-kadang minta tolong sama asisten teman atau anak saya tolong bacain. Jadi segala tulisan saya di internet itu dibaca orang ke-1, orang ke-2, orang ke-3. Artinya saya tidak punya rahasia. Ya, apalagi masalah percintaan, saya tuh orangnya frontal. Lebih baik lu ketemulah. Daripada ngomong pakai surat-surat cinta segala tuh nggak ada istilah kayak gitu, bullshit ya. Terus cowok yang asal Normandi, mau dia punya pacar 10, 100, gue bodo amat. Tapi jangan ngaku-ngaku kalau saya tuh punya pacar sama dia. Atau pernah pacaran. Tidak pernah. Karena yang tinggal sama saya tuh banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kalian harus tahu yang tinggal sama saya bukan 1, 2, 3 orang aja. Kan kalian bisa lihat daftar-daftar nama mereka. Bahkan yang namanya mirip banget sama nama suami saya, tahu nggak? Itu cowok. Coba kalau saya jalan sama dia, udah dah, atau saya mungkin nikah lagi sama dia, udah nama kita sama, nama keluarga dia sama keluarga suami saya kan sama, malasnya. Ya udah, tapi untungnya saya enggak loh, walaupun dia seusia sama saya. Yang cowok yang pingin banget, yang saya pinginin banget tuh ada 1 tuh. Tapi saya udah bagi tahu kalian, setiap saya pengen sama cowok itu, dianya tidak paham saya, dan saya juga nggak paham sama sifat cowok. Kalau ternyata dia ini pencemburu, ini kelemahan saya. Saya tidak bisa membaca kalau cowok ini sedang cemburu. Saya nggak tahu itu. Karena seorangnya dari kecil ini kerja menopang keluarga dan menopang hidup saya juga anak-anak dan keluarga besar saya dulunya. Sekarang saya keluarga saya jadi kecil, tapi nggak apa-apa. Setidaknya saya kan bisa mempekerjakan orang pasutri lain. Jadi saya nggak punya kepikiran untuk tahu sifat-sifat cowok begini begitu, karena teman saya cowok semua. Saya juga nggak ngerti apa nih cemburu karena sayang atau gimana, saya nggak tahu.
Makanya cowok-cowok yang saya kenal tahu-tahu marah, tahu-tahu dia ngaku-ngaku sama kalian dia pernah pacaran sama saya, itu bullshit. Percaya deh, karena setiap orang tidak berbicara langsung ke saya kalau dia cemburu kah, atau dia tidak pacaran sama saya, tidak ada komitmen, saya tidak pernah mengakuinya. Bagi saya hanyalah angin lepas saja gitu, angin lalu. Nanti datang juga, nanti datang lagi. Ngerti nggak? Sangat sebagai, ya seperti klien saya yang tinggal di rumah saya. Saya tidak ada hubungan spesial. Ya, kadang-kadang saya juga bingung sama cowok-cowok yang mulutnya ember ya, seperti perempuan. Ngaku-ngaku saya pernah pacaran sama dia. Padahal saya nggak pernah ada hubungan serius, jenjang serius segala macam, enggak. Saya juga nggak pernah kepikiran ke situ. Kok ada ya otaknya sampai ke situ. Dan orang yang maaf aja, ya ada aja wanita yang ini agak koslet dikit ya di sininya. Percaya aja. Gimana? Gosip dikeluarin sama orang yang sudah bodoh, didengar sama yang dungu, dan disebarkan sama orang yang memang sudah idiot. Ya kan? Nggak perlu lah, nggak perlu. Karena benar-benar saya nggak pernah ada hubungan apapun, dan saya udah bagi tahu kemana-mana, apalagi masalah hukum. Saya tuh sangat keras sekali sama laki-laki di sini. Jangan pernah ngaku-ngaku kalau saya berhubungan dengan siapapun. Jangankan kamu. Keluarga saja saya berani potong. Definitif. Dan saya berani utarakan ke publik. Suka nggak suka sama saya, setidaknya saya jujur. Itu yang bagus. Dan itu yang jarang ada di Indonesia. Kejujuran. Di Indonesia tidak ada itu. Paham? Jujur. Berani karena jujur. Paham? Makanya nggak ada di Indonesia. Jadi kalau saya berani begitu karena saya benar. Saya jujur, saya apa adanya. Cowok berani begitu sama saya atau berani mengakui saya sebagai pacarnya kah, mantan kah? Kalau saya belum konfirmasi atau belum pernah mengakui saya sendiri gitu ya, tidak akan bisa ya. Dia bisa aja nulis, I want to marry you, oh you my wife. Semua cowok-cowok saya kan melakukan itu di Facebook, di sosial media. Semuanya kan begitu. Ya kan? Tapi emangnya saya merespon? Emangnya saya konfirmasi ya, kamu adalah suami saya atau bagaimana? Tidak ada surat-suratnya itu, nggak ada. Hanya sebagai angin lalu saja. Dia hanya ngefans berat ke saya. Lebihnya nggak ada, jangan dianggap hal-hal serius dong. Saya jadinya mau jalan kemana-mana, itu suaminya, ini ada ibu, ada suaminya nunggu. Lah kaget saya. Lah, saya baru pulang aja, ada lagi bu yang suaminya nungguin. Hah? Waktu saya di Jakarta, suami apa? Belum lagi waktu dulu aja di Bali juga gitu, ada orang seneng sama saya sampai ngejar-ngejarin, nanya-nanya ke tetangga, kan saya jadi malu. Ke saya dong, kalau suka sama saya ngomong ke saya dong. Ini nyari-nyari infonya kemana-mana, saya jadi malu. Kalau cowok berani ngomong langsung ke saya, barusan saya tuh di rumah tuh ada 2-3 cowok, anak saya yang perempuan berani loh. Mama saya sedang nggak bisa ngomong, sedang sakit, kamu mau ada apa? Akhirnya saya yang keluar, maaf ya. Dan saya bagi nomor palsu, kenapa? Karena saya udah capek. Itu orang ngedesak cowok itu. Ini cowok kayak gini saya demen ini. Tapi karena saya nggak demen ngelihat dia dan fisiknya atau segala macam, memang bukan tipe saya bagi tahu, maaf saya tidak bisa terima kamu, tapi saya sangat salut keberanian kamu. Respect banget saya. Kalau saja saya nih nggak sakit, saya udah jalan sama dia. Ini cowok yang barusan datang ke rumah saya. Iya, kok cowok kayak begini nih yang bagus sih. Saya harap dia akan datang lagi. Saya tunjukin ke kamu biar dia ngomong sendiri di video. Tuh kayak tipe-tipe kayak gini yang saya suka. Tapi kalau sayanya tidak konfirmasi, jangan dianggap sebagai pacar saya dong. Jelas aja saya keberatan. Oke? Udah ya, saya capek banget dibilangin pacarnya, ibu ada suaminya. Saya nggak pernah bersuami. Suami saya udah meninggal, almarhum. Status saya tuh nggak pernah berubah. Saya memang sendiri, tapi saya widow. Oke? Nggak tahu bahasa Indonesianya janda mati, cerai apalah. Oke? Ribet. Indonesia kosakatanya aja juga sedikit, masih miskin.
Ya berbanyak dulu, perkaya dulu, kosakatanya baru diakui secara internasional, oke? Ini aja belum beres kemana-mana, pakai acara macam-macam. Goodbye.